minimal 10 ataupun 100 dalam satu harinya, pangedul-ngedulna sapoe salawat kan 10 atau 100, maka aku cek Jibril akan menuntun umatmu yang ahli salawat itu menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Ada backup kita dari malaikat Jibril, ada yang nuntun kita, ada yang megangin kita, ada yang menjaga keseimbangan kita ketika menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim dengan sholawat. Yang nuntunnya adalah malaikat. Habis Jibril siapa tadi? Berarti fokus ya. Yang 4 siapa malaikat pertama? Jibril. Kedua? Ketiga? Keempat? Kalau Israel tahu tugasnya? Ngepen gak sama Israel? Di antara 4 malaikat yang paling ngepen ibu ke siapa? Israel. Tuh sampai ke ada salawat Jibrilnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa anta nisfu anta dibalik geningan. Berarti kan menang ijazah geningan ya. Cek Jibril kayak lana lagi tunggu uing mas ya. Tuh Jibril. Yang kedua siapa? Apa kata Mikail? Ya Rasulullah, aku bersaksi di hadapanmu untuk umatmu yang berselawat kepadamu sehari minimal 10 ataupun 100. Aku akan bersujud di hadapan Allah untuk mohon ampun kepada Allah atas umatmu tersebut, dan aku tidak akan bangkit daripada sujudku sebelum Allah mengampuni dosa umatmu. Yang kedua, yang ketiga siapa? Ya Rasulullah, aku bersaksi kepadamu, kepada atas umatmu yang bersalawat 10 atau 100 minimal dalam satu harinya, apa? Akan memberikan minum air dari telaga Kautsar. Jadi yang pertama nuntun, yang keduanya kita mendapatkan ampunan sujudnya malaikatnya Allah, lalu yang ketiganya mendapatkan minum dari telaganya Rasulullah, yaitu telaga Kautsar. Terakhir siapa? Siapa yang terakhir? Yang paling kenceng kayaknya ngefans nih. Ada yang mau di silaturahimi sekarang? Tapi kira-kira bakal pasti nggak tuh? Assalamualaikum. Kan nggak jawab ke siap. Apa kata Israel? Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku saksi di hadapanmu untuk umatmu yang berselawat kepadamu minimal 10 atau 100 dalam satu harinya. Apa? Akan memisahkan jasad daripada ruhnya tersebut, memisahkan ruh daripada jasadnya, ya, seperti halnya aku memisahkan ruh daripada jasadnya seorang nabi dan rasul, kekasih Allah. Mau nggak Bu kira-kira waktu sakaratul maut rasanya seperti halnya nabi rasul dipisahkan daripada ruhnya, daripada jasadnya? Mau nggak kira-kira? Mau? Emang tahu kita ketika nabi dilepas ruhnya itu seperti apa reaksinya?
Kita lihat ketika baginda Nabi Muhammad SAW menjelang wafat, pada saat sakit keras waktu itu, ya, itu datang 4 malaikat, sama malaikat yang tadi juga tuh. Yang dipanggil pertama itu Jibril. Jibril dipanggil oleh Allah. Jibril, siap. Ada apa ya Allah? Kau turun ke bumi, jemput kekasihku Muhammad sekarang. Tapi tanya dulu, kalau dia sudah mau, laksanakan tugasmu. Tapi kalau dia belum mau, jangan dulu laksanakan tugasmu. Haji Budi kira-kira kalau dikasih kayak gitu mau nggak? Oh, ketua panitia lah kurang ditanyakan ya. Karena ketua panitia bertanggung jawab untuk acara ini. Haji Budi kira-kira mau ditanya gitu, Arek mah mau nggak? Jemput Haji Budi sekarang. Tapi tanya dulu, kalau dia belum mau jangan, kalau mau silakan. Kira-kira mau kalau gitu? Aduh, siga nama daek kurang oke. Buru-buru orang teh. Make jubah teh nyaan gitu. Ibadah nanyaan, tahajud nanyaan, lillahi ta'ala. Tapi itu hanya diperuntukkan untuk kekasih Allah, yaitu Muhammad. Baik ya Allah. Hei Jibril, kamu gak sendiri, kamu akan didampingi oleh 3 malaikat. Yang pertama Mikail, yang kedua Israfil, dan yang ketiga tentunya yang bertugas, yaitu Israfil. Ini 4 malaikat dari langit ke-7 turun ke langit ke-6, masih berempat. Dari ke-6 5 turun lagi ke-4, ke-3 masih berempat. Di langit kedua berhenti. Jibril bilang ke 3 malaikat itu, silakan kalian turun, aku tunggu di sini. Kata Israel, kenapa? Kan kamu yang mengemban amanah dari Allah untuk menjemput kekasih Allah, yaitu Muhammad sebagai sahabatmu. Aku nggak sanggup, aku nggak kuat melihat engkau memisahkan ruh daripada jasadnya ketika sakaratul. Ya udah, akhirnya turun tuh cuman bertiga. Turun bertiga, Israel ketok pintu. Begitu ketok pintu, dibuka oleh putrinya. Anaknya nggak kenal, siapa nih? Seorang pemuda. Ada apa? Saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Mohon maaf, ayahanda sedang dalam keadaan sakit. Silahkan kembali lagi lain waktu. Padahal itu adalah Israel. Tiba-tiba sudah berada di samping Rasulullah. Nah, tahu nih beliau akan menghadap Allah, maka nanya Rasulullah kepada Israel, mana Jibril yang selalu mendampingiku setiap saat? Di saat yang terpenting seperti saat sekarang ini, kenapa dia gak mau mendampingiku? Padahal ada pertanyaan dariku. Apa pertanyaannya? Kalau memang tugasmu ini sudah selesai, tolong sampaikan kabar yang baik yang menggembirakan ke telingaku. Bagaimana nasib umatku setelah aku tiada di tengah-tengah mereka? Waduh, Jibril bingung, nggak bisa jawab. Naik menghadap kepada Allah, setelah itu turun lalu menyampaikan pesan dari Allah. Ya Rasulullah, aku menyampaikan kabar berita dari Allah untukmu dalam rangka fasilitas umatmu. Apa? Umatmu wahai Muhammad, dengerin nih, penting nih. Kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, jaminan langsung dari Allah. Karena pertanyaan kekasihnya Muhammad disampaikan oleh Jibril, apa? Umat Muhammad akan selamat di dunia sampai dengan akhirat. Umat Muhammad akan masuk surga semua selama mereka masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Jaminan dari Allah keselamatan dunia sampai dengan akhirat untuk umat Muhammad selagi mereka masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Makanya yang ketiga dan yang keempat, tugas dari Allah kepada Rasulnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-151 itu adalah wa yu'allimukumul kitab
kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ingin meneladani Rasulullah, teladanilah akhlaknya. Mana akhlak beliau? Yaitu Al-Quran. Apa-apa saja yang ada di dalam Al-Quran, lanjutkan lagi ayat yang tadi itu, surat Al-Ahzab. Liman kana yarjullaha wal yaumul akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi untuk Rasulullahnya adalah uswatun hasanah, untuk umatnya ada 3. Yang pertama yarjullah. Sebelum itu lafaz yarjullah ada lafaz di depannya apa? Liman kana, li milik pribadi dalam tiap-tiap kita umat Muhammad. Karena sungguh benar-benar telah ada. Berarti apa? Ada dalam kepribadian diri kita, per individu umat Muhammad, yarjullah, berharap atas rahmat Allah. Kalau ingin meneladani Rasulullah, ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dakwah sholawat, laksanakan 3 hal tersebut. Yarjullah wal yaumul akhir wa dzakarallaha katsiran. Yarjullah, berharap atas rahmat Allah. Bagaimana caranya kita berharap atas rahmat Allah, berharap atas kasih Allah, berharap atas ridha Allah? Lihat dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat ke-133. Dalam rangka yarjullah 133 surah Ali Imran. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannatin arduhas samawati wa'iddat lil. Wasyari'u ila magfirah, menyegerakan, meniti jalan, cari metode, cari cara, buru-buru untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas bumi dan langit. Jadi untuk mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, referensi dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, akhlakul adimah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati uiddat lil. Bersegera kita bersyariat, berjalan, wasyari'u, berjalan, bermetode, bertoriko. Untuk apa? Mendapatkan ampunan Allah. Dan apa? Surganya Allah. Apa itu surganya Allah? Bicara soal surga umumnya kita tahu cuman sampai di wilayah alam akhirat. Ternyata surga itu sudah bisa didapatkan di alam dunia sekarang, bahkan bisa sampai ke alam akhirat. Apa? Rahmat Allah, ridho Allah, petunjuk Allah, bimbingan mereka para aulia. Itu yang namanya surga Allah. Surga Allah itu bukan yang disebut fasilitas di dalamnya. Ada bidadari cantik, ada pemuda-pemuda tampan, ada makan makanan yang komplit yang gak ada di dunia di sana mah. Harumnya parfum, ada yang lebih harum lagi parfum di sana, mengalahkan parfum yang terbaik di dunia. Semua ada, tetapi kalau surga itu tidak ada rahmat Allah, tidak ada ridho Allah, maka fasilitas itu tidak akan berguna. Jadi yang namanya surga itu bukan bicara fasilitas. Fasilitas yang ada di dalam surga itu reward, bonus, fasilitas untuk kita. Tapi yang kita maksud di sini dari surganya Allah adalah yarjullah wal yaumul akhir, membekali diri, menyongsong, menyambut datangnya hari kiamat, hari akhir. Dengan apa?
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tuh lanjutan Ali Imran dari 133 lanjut ke 134-nya. Jadi kalau pengen tahu akhlak Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran, lihat di dalam Al-Quran surah Ali Imran 134-nya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu apa? Mereka-mereka yang punya kelapangan, keluasan dalam urusan sedekah, berbagi, peduli kepada sesama walaupun dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan orang yang dalam keadaan lapang mampu sedekah nggak aneh, nggak heran. Karena kenapa? Ada kemampuan urusan finansial. Tidak akan bisa terrealisasi acara seperti ini tanpa adanya dona orang-orang yang mau memberikan titipan harta dari Allah di jalan Allah untuk memuliakan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Ketua panitiana atau alhamdulillah. Donaturna atau alhamdulillah. Komo sedekahna ka kiai jeung ka ustad mah. Intinya fisaroi wadaroi itu bukan bab sedekah saja, tetapi peduli kepada sesama, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau diartikan fisaroi wadaroi itu khusus di bab sedekah, apalagi di bab harta, nggak semua orang bisa bersedekah, terutama di bidang harta.